Shalom saudara-saudara. Ya, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai kerajaan Allah. Kita seringkali mendengar tentang kerajaan Allah. Di Perjanjian Baru banyak kali kerajaan Allah ini dibahas. Yang pertama di Matius 6 ayat 33 yang sering kita dengar, yang tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambah kepadamu. Lalu ada juga kasus-kasus lain tentang Injil yang diberitakan Tuhan Yesus adalah Injil kerajaan Allah di Lukas 4 ayat 43. Lalu enggak sedikit juga perumpamaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus merupakan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah seumpama ini, kerajaan Allah seumpama itu. Nah, bahkan juga sering dikatakan di Perjanjian Baru bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dari mana sebetulnya itu berasal? Apa itu sebetulnya kerajaan Allah? Nah, waktu saya cari, yang saya dapat yang cukup jelas untuk menubuatkan awal mula kerajaan Allah itu ada di kitab Daniel. Waktu itu ceritanya Nebukadnezar bermimpi, dan yang bisa memberitahukan mimpi sekaligus artinya waktu itu Daniel. Kita tahu cerita ini, jadi saya bacakan saja langsung pada isi mimpi itu. Ini yang dimimpikan oleh Nebukadnezar di Daniel 2 ayat 32 sampai 35. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihat, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkan ialah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ya, itu isi mimpi Nebukadnezar. Jadi di sini dikatakan ada beberapa hal. Jadi Nebukadnezar ini melihat sebuah patung. Jadi kenapa Nebukadnezar ini waktu itu bermimpi ini? Kan dikatakan juga, diceritakan juga di sini, tidak saya baca, tapi dikatakan bahwa supaya dikatakan Daniel itu supaya Tuhan ini mengartikan mimpi itu, supaya Nebukadnezar ini mengenal pikirannya sendiri, mengerti apa yang ada di pikiran sendiri. Karena waktu itu di pikirannya itu dia itu khawatir karena waktu itu bumi itu terlalu cepat berubah, kekuasaan terlalu cepat berubah. Jadi kerajaan demi kerajaan jadi ngalahin kerajaan yang lain. Terus setelah itu tiba-tiba kerajaan dikuasai lagi, dan dia pun baru berkuasa mendirikan suatu kerajaan atau kekaisaran Babilonia pada waktu itu. Dan zaman waktu itu lumayan cepat berubah, dan dia itu dan bahkan dia itu sampai setelah bermimpi ini, dia bahkan nyuruh seluruh orang pintar di negerinya untuk datang untuk memberitahu mimpi sekaligus mengartikan. Jadi dia itu nggak mau sampai orang lain itu cuman ngasih tahu artinya aja. Kan dikatakan di ceritanya juga kalau dia itu sampai terlalu khawatir kalau apakah mereka ini bersepakat untuk ngomong yang bohong atau yang enggak, sampai nanti zaman keadaan berubah. Nah, dia nggak mau kayak gitu, makanya dia ngancem akan bunuh semuanya. Nah, dikatakan Daniel akhirnya menghadap Nebukadnezar, dan akhirnya Tuhan memberikan mimpi dan pengertian kepada Daniel tentang hal ini. Nah, yang pertama kita lihat arti dari mimpi itu. Kita lihat di Daniel 2 ayat 37
sampai 39 akan saya bacakan. Ya Tuanku Raja, segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberitakan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala dari emas itu. Jadi yang dari penglihatan itu, patung itu, kepala yang dari emas itu adalah kerajaan Babilonia atau Nebukadnezar itu sendiri. Tetapi sudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Jadi setelah kepala yang dari emas itu, tangan dan dada yang dari perak itu ada kerajaan lagi. Kemungkinan kerajaan Media dan Persia waktu itu, atau kemungkinan bisa juga anaknya Belshazzar itu. Nah, lalu dikatakan ada kerajaan lagi yang perut dan pinggang yang dari tembaga. Itu kemungkinan kerajaan Makedonia atau Alexander the Great, kerajaan Yunani pada waktu itu, yang setelah yang tiba-tiba dengan cepat dia menguasai seluruh, dianggap seluruh dunia, yang pada waktu itu ya bayangan seluruh dunia waktu itu kan sekitar Yunani, terus setelah itu Timur Tengah, Mesir, dan semacam itu. Jadi itu yang waktu itu dikatakan seluruh bumi. Jadi dengan cepat dia menguasai segala sesuatunya. Dan ini juga nanti dikonfirmasi di mimpi yang lain, bahwa kerajaan ini setelah menguasai umurnya sebentar aja. Setelah itu terpisah-pisah, terpecah-pecah seperti mata angin, utara, barat, timur, selatan. Itu seperti kerajaan Alexander waktu itu. Begitu Alexander meninggal, langsung staf-stafnya yang 4 paling besar ini langsung menguasai menjadi 4 kerajaan. Nah, itu dari perut dan pinggang tembaga. Nah, setelah itu di ayat ke-40 sampai 43 akan saya bacakan. Sudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Nah, yang keempat ini adalah kerajaan Roma. Karena memang Roma waktu itu sering sekali untuk menaklukkan sesuatu, mereka menghancur luluhkan semuanya. Ya, seperti waktu itu pertama kali itu, waktu itu pernah dia juga ada, kalau tahu kerajaan Kartago di daerah Spanyol dan Afrika Utara, nah, itu kan pertama yang perang dengan Roma. Nah, setelah itu mereka selama menguasai itu, mereka takut kalau Kartago ini akan bangkit kembali, langsung jadi dihancurkan satu kota itu, satu kebudayaan, satu bangsa dihancurkan dan dibawa jadi budak seluruh isi kotanya. Nah, itu yang dilakukan Roma, karena Roma waktu itu hampir selalu seperti itu, hancur luluhkan segala sesuatu. Lalu ayat 41, dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Jadi Roma waktu itu, karena mereka mengasimilasi wilayah yang cukup luas pada zaman itu, jadi banyak budaya yang terasimilasi di kerajaan Roma itu, banyak budaya. Jadi ada banyak sekali pernikahan campuran
banyak budaya bercampur juga di Roma pada waktu itu, sehingga akhirnya memang tidak di sejarah tidak dikatakan secara jelas, cuman tapi karena banyak budaya yang seperti tanah liat tadi nggak bisa bersatu, akhirnya mereka lepas satu persatu. Dan kalau kita lihat sejarah Roma, banyak pada dekat-dekat akhirnya Roma itu mereka menjadi dua kekaisaran, yaitu sebelah timur dan sebelah barat. Dan setelah itu banyak yang di sekitarnya juga melepaskan diri, seperti waktu itu Prancis zaman dulu, terus Jerman, terus Turki dan lain sebagainya, banyak yang akhirnya melepaskan diri satu-satu. Seperti itu. Itu buat tentang Roma. Nah, lalu di ayat 45 dikatakan ayat 44 dan 45 akan saya bacakan yang terakhir. Tapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan dirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Jadi ini adalah nubuatan mengenai kerajaan baru yang akan didirikan oleh Allah sendiri. Jadi seperti batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia, demikian juga kerajaan Allah itu akan datang. Demikian juga kerajaan Allah itu waktu itu datang pada manusia. Kita tahu semua bahwa kerajaan Allah itu, batu yang terungkit lepas itu tanpa perbuatan tangan manusia itu adalah Tuhan Yesus. Jadi tanpa perbuatan tangan manusia berarti nggak ada rencana manusia, nggak ada usaha yang dari manusia, semuanya itu rencana dari Allah, dan Allah yang melakukan segala sesuatunya itu. Jadi Allah mengirim Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, jadi kerajaan yang dibangun oleh Allah ini itu adalah kerajaan yang kekal. Nah, perbedaannya kalau misalnya sistem kerajaan dunia atau manusia itu dibangun oleh sistem, dibangun oleh raja-raja juga yang mungkin menyuruh pengikutnya untuk pergi sini, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau apapun itu. Tapi kalau kerajaan Allah dibangun oleh Allah sendiri, oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia sendiri yang dari bawah mencari pengikut, dia sendiri yang dari bawah rela mati untuk kita semua. Dan itulah kerajaan yang itulah kerajaan yang kekal. Oleh sebab itu, jika kita dengan kekuatan kita sendiri kita membangun kerajaan Allah, kita tidak akan bisa, karena pada hakikatnya kerajaan Allah itu didirikan oleh kekuatan Allah. Kita harus dengan kekuatan Allah untuk mendirikan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, kita semua tahu bahwa kitalah kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus itu adalah rajanya. Tuhan Yesus telah mendirikan suatu kerajaan yang kekal yang tidak dapat dibinasakan. Kita sudah melihat bahwa kerajaan-kerajaan mungkin bisa jatuh, bisa bangun, tetapi kita yang adalah umat Allah ini merupakan suatu bukti bahwa kerajaan Allah ini tetap ada meskipun banyak kerajaan baru yang datang dan pergi dan hancur. Kita ini tetap ada umat Tuhan ini. Dan dikatakan juga
dalam Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kitalah ini yang dibangun Tuhan Yesus. Kita ini semua yang telah bertobat, yang telah mengenal Tuhan Yesus, kitalah ini umat kerajaan Allah itu. Jadi ayat ini jadi tentang Daniel ini sudah digenapi sebetulnya dari sejak Tuhan Yesus datang ke dunia dan mendirikan kerajaan Allah ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah itu maksudnya? Jadi kita harus mencari dahulu. Kita harus menjadi bagian atau mencari gimana caranya supaya kita menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Dan kita harus mengenali kerajaan Allah itu seperti apa, dan kita melakukan kebenarannya. Kita mengenali dan melakukan kebenarannya. Dan saya bacakan satu ayat. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Itu bukan soal jumlah orang yang banyak, itu bukan soal siapa yang lebih diberkati, tetapi sekali lagi bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Allah oleh Roh Kudus. Apakah Anda sudah berada dalam kerajaan Allah? Ya, itu pertanyaan yang bisa kita jawab di melalui diri kita masing-masing. Kita akan bahas tentang kerajaan Allah lebih detail pada bagian berikutnya. Terima kasih. Oh ya, Bapak. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan akhiri pada kita, dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara semua di rumah. Kita percaya kita bisa melewati masa kesesakan ini bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin kami rindu, kami kangen dengan saudara-saudara jemaat. Makanya kemarin saya coba telepon beberapa jemaat satu persatu, dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, ternyata semua saudara dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita juga satu keluarga semua dalam keadaan sehat. Kita akan berdoa. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara. Kirabasika baralabasika baralamasi. Korirabatasih kabaralamatasika. Terima kasih Bapa untuk pagi hari Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh Tuhan mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa rencana-Mu indah atas setiap kami dan keluarga kami dan jemaat-Mu El Kibor. Bapa, biarlah saat ini Tuhan kami menyerahkan umat-Mu, umat yang Kau kasih seperti biji mata-Mu. Mari kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati.